Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Venita Said dengan NIM 9414230016. Pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai pasar modal yang terdiri dari saham, obligasi, dan reksadana. Jadi pasar modal itu adalah tempat bertemunya pihak yang memiliki dana dengan pihak yang membutuhkan dana melalui perdagangan efek. Pasar modal juga merupakan sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi. Yang pertama ada saham. Jadi saham atau stok itu merupakan salah satu instrumen pasar keuangan yang paling populer. Menerbitkan saham merupakan salah satu pilihan perusahaan ketika memutuskan untuk pendanaan perusahaan. Pada sisi yang lain, saham merupakan instrumen investasi yang paling banyak dipilih oleh investor karena saham mampu memberikan tingkat keuntungan yang menarik. Saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan modal seseorang atau pihak badan usaha dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Dengan menyertakan modal tersebut, maka pihak tersebut memiliki klaim atas pendapatan perusahaan, klaim atas aset perusahaan, dan berhak hadir dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS. Berikut adalah jenis-jenis saham. Yang pertama berdasarkan pemegang, yang terdiri atas saham atas nama dan atas unjuk. Saham atas nama adalah saham yang mencantumkan nama pemiliknya di lembar saham. Jenis saham ini tidak mudah dipindahtangankan karena memerlukan prosedur hukum untuk balik nama saham. Di Indonesia, semua saham yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia atau BI adalah saham atas nama. Hal ini bertujuan untuk melindungi investor dan mencegah terjadinya penipuan. Selanjutnya ada saham atas unjuk. Saham atas unjuk adalah saham yang kepemilikannya tidak tertulis dalam lembar saham. Saham ini ditunjuk termasuk salah satu jenis-jenis saham yang mudah dipindahtangankan. Siapa saja yang memegang lembar saham ini akan dianggap sebagai pemiliknya. Saham atas unjuk hanya dapat dikeluarkan apabila nominal saham yang diperjanjikan disetorkan secara penuh. Namun, saham atas unjuk juga lebih berisiko mengingat tidak ada bukti yang tertulis. Jika hilang atau dicuri, maka sulit untuk membuktikan kepemilikannya. Selanjutnya berdasarkan sifatnya, yang pertama adalah saham biasa. Jadi saham biasa ini termasuk jenis-jenis saham yang paling umum diperdagangkan. Pemegang saham biasa memiliki hak untuk menghadiri RUPS, memilih anggota dewan direksi dan komisaris, hingga mendapatkan dividen jika perusahaan membagikannya. Namun, pemegang saham biasa juga memiliki resiko kerugian yang lebih besar jika perusahaan mengalami kebangkrutan. Sebagai pemegang saham jenis ini biasanya berada di belakang pemegang saham preferen dalam hal klaim aset perusahaan. Selanjutnya ada saham preferen. Pemegang saham preferen memiliki hak untuk mendapatkan dividen terlebih dahulu sebelum pemegang saham biasa. Selain itu, pemegang saham ini juga memiliki hak atas aset perusahaan jika perusahaan mengalami kebangkrutan. Namun, pemegang jenis-jenis saham preferen tidak memiliki hak untuk menghadiri RUPS dan memilih anggota dewan direksi dan komisaris. Selanjutnya ada obligasi. Surat utang atau obligasi merupakan salah satu efek yang tercatat di bursa, di samping efek lainnya seperti saham, sukuk, efek beragunan aset maupun dana investasi real estate. Obligasi dapat dikelompokkan sebagai efek bersifat utang di samping sukuk. Obligasi dapat dijelaskan sebagai surat utang berjangka menengah panjang yang dipindahtangankan, yang berisi janji dari pihak yang menerbitkan untuk membayar imbalan berupa bunga pada periode tertentu dan melunasi pokok utang pada waktu yang telah ditentukan kepada pihak pembeli obligasi tersebut. Obligasi dapat diterbitkan oleh korporasi maupun negara. Berikut adalah jenis-jenis obligasi. Yang pertama berdasarkan kepemilikannya, terdiri atas obligasi atas nama. Adalah jenis obligasi yang diterbitkan atau dikeluarkan kepada pemilik tertentu dan nama pemegang obligasi secara formal terdaftar pada penerbit serta bunga dibayarkan otomatis kepada pemilik tersebut. Selanjutnya ada obligasi atas unjuk. Obligasi atas unjuk ini adalah obligasi yang dibayarkan kepada siapapun yang memegangnya tanpa harus tercatat namanya sebagai pemilik obligasi. Obligasi ini juga disebut bearer bond. Yang kedua berdasarkan aset yang dijaminkan. Terdapat obligasi senior dan juga obligasi junior. Obligasi senior adalah jenis obligasi yang didahulukan daripada utang lain jika perusahaan menyatakan bangkrut dan dipaksa melakukan likuidasi.
Karena tingkat risikonya lebih rendah, obligasi senior juga memberikan tingkat bunga yang lebih rendah daripada obligasi junior. Selanjutnya ada obligasi junior. Obligasi junior atau subordinasi diberi nama khusus sesuai dengan posisi mereka dalam urutan pembayaran. Status junior atau subordinasi berarti obligasi tersebut hanya dibayarkan setelah obligasi senior jika terjadi gagal bayar. Yang ketiga, berdasarkan perbandingan antara nilai pasar dengan nilai par. Yang pertama ada obligasi diskon, yaitu harga obligasi di bawah nilai par atau kurang dari 100%. Selanjutnya ada obligasi premium, yaitu harga obligasi di atas nilai par, yaitu lebih dari 100%. Keempat, berdasarkan masa jatuh tempo. Terdapat obligasi berjangka. Jadi obligasi berjangka adalah surat utang yang diterbitkan dengan tanggal jatuh tempo yang telah dijadwalkan. Obligasi berjangka dapat diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah. Selanjutnya ada obligasi serial, adalah surat utang yang jatuh tempo secara bertahap atau berangsur. Obligasi ini dibayarkan dalam jumlah kecil secara berkala. Yang kelima, berdasarkan penerbit. Terdapat obligasi korporasi, yaitu surat utang yang diterbitkan oleh perusahaan seperti BUMN, BUMD, atau swasta untuk mendapatkan dana dari investor dengan kewajiban membayar bunga atau kupon secara berkala dan mengembalikan pokok pada saat jatuh tempo. Selanjutnya ada obligasi negara. Retail atau obligasi retail Indonesia adalah surat berharga negara atau obligasi negara yang dijual kepada individu atau perseorangan warga negara Indonesia melalui agen penjual di pasar perdana dengan volume minimum yang telah ditentukan. Selanjutnya ada obligasi daerah. Obligasi ini adalah surat utang yang diterbitkan pemerintah daerah untuk membiayai investasi sektor publik. Obligasi daerah merupakan salah satu sumber pinjaman daerah, jangka menengah dan jangka panjang. Yang keenam, berdasarkan sistem pembayaran kupon yang digunakan, terdiri atas zero coupon bond adalah surat utang yang tidak membayar bunga secara berkala. Obligasi ini juga disebut sebagai obligasi discount murni atau obligasi diskon dalam. Selanjutnya ada coupon bond, adalah surat berharga yang diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah dengan pembayaran bunga secara berkala. Bunga berkala ini disebut juga dengan kupon. Nah, kupon bond juga terdiri atas beberapa. Yang pertama, fixed coupon bond, yaitu nilai kupon yang ditetapkan di awal penawaran. Selanjutnya ada floating coupon bond yang merupakan nilai kupon yang ditetapkan dengan mengacu pada indikator tertentu dan ditetapkan di awal periode berjalan. Yang ketujuh ada berdasarkan nilai nominalnya. Obligasi konvensional. Yang pertama, obligasi konvensional, yaitu obligasi yang nilai nominalnya 1 miliar ke atas. Selanjutnya ada obligasi retail, yaitu obligasi yang nilai nominalnya lebih kecil. Yang kedelapan, berdasarkan hak penukaran atau opsi yang menyertai. Yang pertama, convertible bond, yaitu obligasi yang dapat dikonversikan ke saham perusahaan penerbit. Selanjutnya ada exchangeable bond, yaitu obligasi yang dapat dikonversi ke saham perusahaan yang terafiliasi dengan perusahaan penerbit. Selanjutnya ada callable bond, yaitu obligasi yang memberi hak kepada pemegang untuk memberikan kembali obligasi pada harga tertentu. Selanjutnya ada putable bond, yaitu obligasi yang memberikan hak kepada investor yang mengharuskan emiten untuk membeli kembali obligasi pada harga tertentu. Yang ke-9, berdasarkan sistem perhitungan imbal hasil. Yang pertama, obligasi konvensional, yaitu obligasi yang diperhitungkan dengan menggunakan kupon bunga. Selanjutnya ada obligasi syariah, yaitu obligasi yang diperhitungkan imbal hasil dengan menggunakan perhitungan bagi hasil. Terbagi menjadi beberapa seperti obligasi mudharabah dan obligasi ijarah. Yang ketiga ada reksadana. Jadi reksadana itu adalah dapat diartikan sebagai wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi.
Berikut ada jenis-jenis reksadana. Yang pertama, berdasarkan pihak yang membentuk atau mengelola. Terdiri atas reksadana perusahaan, yaitu emiten yang menghimpun dana dari masyarakat dengan menjual saham. Dana yang terkumpul kemudian diinvestasikan ke berbagai efek di pasar modal dan pasar uang. Selanjutnya ada reksadana kontak investasi kolektif, yaitu reksadana yang bentuk hukumnya adalah kontak investasi kolektif (KIK), merupakan perjanjian antara manajer investasi dan bangku kustodian yang mengikat investor. Yang kedua, berdasarkan kewajiban berkaitan dengan pembelian kembali. Yang pertama, reksadana tertutup adalah jenis reksadana yang hanya dapat ditransaksikan di pasar sekunder pada periode tertentu. Reksadana ini menghimpun modal dari investor melalui penawaran umum perdana atau IPO. Selanjutnya ada reksadana terbuka, adalah jenis reksadana yang dapat dibeli dan dijual kapan saja selama jam operasional bursa. Yang ketiga, berdasarkan portofolio penyusunnya. Terdapat reksadana pasar uang, adalah jenis reksadana yang menginvestasikan seluruh dana investornya kepada instrumen pasar uang. Instrumen pasar uang yang dimaksudkan adalah surat berharga yang jatuh tempohnya kurang dari 1 tahun. Selanjutnya ada reksadana pendapatan tetap, adalah jenis reksadana yang sebagian besar dana investasinya dialokasikan ke instrumen utang seperti obligasi atau sukuk. RDPT cocok untuk investor yang berprofil risiko konservatif dan ingin berinvestasi jangka menengah. Selanjutnya ada reksadana saham, adalah jenis reksadana yang menginvestasikan dana investornya ke saham perusahaan. Reksadana saham termasuk investasi high risk high returns. Selanjutnya adalah reksadana campuran, adalah jenis investasi yang menggabungkan saham, obligasi, dan pasar uang. Reksadana ini cocok untuk investor yang profil risiko moderat yang ingin berinvestasi jangka menengah hingga jangka panjang. Selanjutnya ada reksadana terproteksi, adalah jenis reksadana yang memberikan jaminan 100% pengembalian pokok investasi pada jatuh tempo dengan imbal hasil yang diketahui di awal investasi, tetapi hanya berlaku jika dana tidak dicarikan sebelum jatuh tempo. Selanjutnya ada reksadana indeks, adalah jenis reksadana yang portofolionya meniru kinerja indeks pasar tertentu seperti IHSG dan LQ45 dengan tujuan memberikan hasil investasi yang mirip dengan indeks acuan tersebut. Selanjutnya ada reksadana ETF. Reksadana ini adalah produk yang diperdagangkan seperti saham-saham yang ada di bursa efek. ETF merupakan penggabungan antara unsur reksadana dalam hal pengelolaan dana dengan mekanisme saham dalam hal transaksi jual maupun beli. Sekian pemaparan dari saya. Apabila terdapat kesalahan kata, mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.